Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Darul Albatsi dengan NIM 22842100006 dari kelas A. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sejarah Masjid Agung di Provinsi Banten. Next. Nah, di sini ada sejarah Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten merupakan situs bersejarah peninggalan Kesultanan Banten. Masjid ini terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Kesamen, Kota Serang. Masjid ini didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, pada tahun 1566 Masehi atau bulan Zulhijjah 966 Hijriah. Sejarah pendirian Masjid Agung Banten berawal dari instruksi Sunan Gunung Jati kepada anaknya Hasanuddin. Konon Sunan Gunung Jati memerintahkan kepada Hasanuddin untuk mencari sebidang tanah yang masih suci sebagai tempat pembangunan kerajaan Banten. Setelah mendapat perintah ayahnya tersebut, kemudian Hasanuddin salat dan bermunajat kepada Allah agar diberi petunjuk tentang tanah untuk mendirikan kerajaan tersebut. Konon setelah berdoa secara spontan, air laut yang berada di sekitarnya tersibak dan menjadi daratan. Di lokasi itulah kemudian Hasanuddin mulai mendirikan kerajaan Banten beserta sarana pendukung lainnya, seperti masjid, alun-alun, dan pasar. Perpaduan empat hal, istana, masjid, alun-alun, dan pasar merupakan ciri tradisi kerajaan Islam di masa lalu. Empat sejarah berdirinya Masjid Agung Banten juga diawali oleh adanya cita-cita Sultan Maulana Hasanuddin untuk memenuhi sarana pusat penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah Banten yang pada saat itu mayoritas beragama Hindu, kemudian juga tempat rakyat, pembesar kerajaan, serta pedagang Islam yang singgah di Bandar Banten untuk bersama-sama melakukan sholat berjamaah bersama-sama dengan Sultan Banten. Kemudian di sini ada uh, arah kiblat Masjid Agung Banten. Nah, Masjid Agung Banten ini merupakan situs bersejarah peninggalan Kesultanan Banten. Masjid ini menjadi salah satu tinggalan di kawasan Banten Lama yang masih eksis dan dipergunakan sebagaimana fungsinya dari awal. Eksistensi masjid ini menjadikannya sebagai napas sejarah dan budaya Banten. Bahkan kini masjid ini sudah menjadi simbol identitas dan pusat budaya Banten yang Islami, dipakai sebagai logo oleh lembaga pemerintah maupun organisasi-organisasi profit serta beberapa lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Nah, dalam sejarah Masjid Agung Banten, baik mengenal kapan berdirinya tokoh utama pendiri masjid, pembangunan atau pemugaran masjid dari masa ke masa maupun seluk-beluk bangunan Masjid Agung Banten terkapar jelas dalam catatan sejarah yang ada dan masih dapat ditemukan sampai sekarang. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan sejarah penentuan arah kiblatnya karena tidak ada catatan sejarah yang secara khusus jelas dan tegas dalam memberikan penjelasan tentang metode penentuan arah kiblat Masjid Agung Banten. Nah, menurut TB Ismetullah Al-Abbas 28, arah kiblat Masjid Agung Banten ditentukan oleh para waliullah Banten yang dipimpin langsung oleh Sultan Maulana Hasanuddin sendiri. Dengan karomahnya Sultan Maulana Hasanuddin cukup dengan mengangkat tangannya dan menunjukkan arah kiblat sehingga Ka'bah yang ratusan kilometer jauhnya dapat terlihat jelas melalui perantara Sultan Maulana Hasanuddin. Hal senada juga diungkapkan oleh Obay Sobari. Beliau menyatakan bahwa penentuan arah kiblat Masjid Agung Banten diprakarsai oleh Sultan Maulana Hasanuddin dengan karomahnya sehingga Ka'bah seperti berada di depan mata. Beberapa masa setelah Sultan Maulana Hasanuddin meninggal, sempat terjadi perselisihan pendapat di masyarakat mengenai arah kiblat Masjid Agung Banten tersebut. Kemudian muncullah Syekh Asnawi Caringin yang menengahi perselisihan tersebut. Kemudian Syekh Asnawi Caringin melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh
Sultan Maulana Hasanuddin dahulu, yaitu dengan mengangkat tangannya kemudian mengacungkan jarinya yang berarti menunjukkan arah kiblat Masjid Agung Banten tersebut. Oke, next. Nah, Masjid Agung Banten ini yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin atau putra dari Sunan Gunung Jati meskipun telah berumur lebih dari 4 abad, didirikan pada kisaran tahun 1560 sampai 1570, nampak masih berdiri kokoh ya. Bisa dilihat kawan-kawan, eh, dan terawat dengan baik seperti yang juga masjid-masjid lainnya. Bangunan induk masjid berdenah segi 4, atapnya merupakan atap tersusun 5 dengan bagian kiri dan kanannya terdapat masing-masing serambi. Agaknya serambi ini dibangun pada waktu kemudian di dalam serambi kiri yang merupakan bagian utara dari masjid terdapat makom-makom dari beberapa Sultan Banten dan keluarganya, di antaranya makam Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Ageng Tirtaesa dan Sultan Abu Nasr Abdul Qahar. Sedangkan di dalam serambi kanan yang terletak di selatan terdapat pula makom-makom Sultan Maulana Muhammad Sultan Jainul Abidin dan lain-lainnya. Pada bagian tangga pada masjid itu memiliki model menyerupai gua yang menurut sejarah pembangunannya dilakukan atas bantuan seorang arsitektur asal Mongolia, yaitu yang bernama Cek Bancut. Kemudian di sini ada uh, bagian pada sisi timur dari masjid tersebut terdapat menara yang berdiri dengan ketinggian kurang lebih dari 30 meter dengan diameter bagian pangkalnya itu kurang lebih 10 meter. Menara ini dulunya selain sebagai tempat untuk mengumandangkan azan, juga digunakan untuk melihat atau mengawasi perairan laut yang ada di daerah tersebut. Konon menara ini dibangun semasa kekuasaan Sultan Haji pada tahun 1620. Lukazon Kardel. Pada waktu itu Kardel memang membelot ke pihak Banten dan kemudian dianugerahi gelar Pangeran Wiraguna. Next, di sini ada bagian dalam menara tersebut terdapat sebuah tangga untuk menuju bagian atasnya. Tangga tersebut melingkari menara pada dilewati pada bagian tepi dalamnya dengan lorong sempit yang hanya cukup dilewati oleh satu orang saja. Bahkan bila Anda memiliki ukuran tubuh yang gemuk atau besar, bisa dipastikan tidak akan bisa melewatinya. Dari bagian atas menara ini kita dapat melihat pemandangan di sekitar masjid termasuk lautan lepas dengan perahu-perahu nelayannya. Jarak antara menara ini dengan pantai tidaklah jauh, yakni kurang lebih 1,5 km saja, sehingga cukup jelas untuk memantau kesibukan di perairan Laut Banten. Bagian selatan dari Masjid Agung Banten terdapat bangunan yang dinamakan Tiamah. Bentuknya berupa segi empat, panjang dan bertingkat. Bangunan ini mempunyai langgam arsitektur Belanda kuno dan menurut sejarah didesain pula oleh Lukazon Kardel. Dahulu bangunan ini dipergunakan sebagai tempat musyawarah dan berdiskusi tentang soal-soal keagamaan. Kesultanan Banten memang menempatkan Islam sebagai landasan kehidupan politik kerajaan. Dalam hal ini Islam menjadi alat legitimasi dan atas kekuasaan penguasa serta menjadi simbol identitas. Meskipun Islam mendominasi kehidupan politik dan kebudayaan di Kesultanan Banten, namun tidak menutup kemungkinan agama lain menjalankan ritualnya di sana. Hal ini dibuktikan dengan adanya bangunan kelenteng yang merupakan pusat peribadatan etnis Cina pada masa tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sejarah Masjid Agung Banten. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.